البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masih pada pembahasan tentang pengertian iman di sisi ahli sunnah. Kesimpulannya apa makna iman di sisi ahli sunnah? Basyah. Pengertian iman. Naam, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Ini kesimpulan keyakinan ahli sunnati wal jamaah seputar iman. Yaitu iman adalah perkataan dengan lisan dan keyakinan dengan hati serta amalan dengan anggota badan, bertambah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan mentaati syaitan. Dan kemarin kita membahas tentang iskal yang muncul pada beberapa dalil yang secara zahir mengeluarkan amalan dari cakupan iman, di mana banyak dalam ayat Allah Subhanahu wa taala gandengkan sifat innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, pengatofan amalan soleh kepada iman. Bukankah ini menunjukkan bahwasanya ada perbedaan? Bahwasanya amalan soleh bukan iman. Kenapa? Karena al-'adfu yaqtadil mughayarah. Nah, bagaimana menjawab iskal ini? Inda kashfi. Mughayarah yang ditunjukkan oleh pengatofan itu bertingkat-tingkat, tidak semuanya sama. Baik. Dan pada masalah ini dan pada masalah kita ini, yaitu pengatofan amalan soleh kepada iman, ini masuk kategori adful khas alal am. Baik, adful khas alal am, yaitu pengatofan yang khusus atas yang umum. Kenapa? Karena disebutkan amalan soleh setelah iman. Untuk apa fungsinya? Amalan soleh sebenarnya sudah masuk dalam cakupan sifat iman. Kenapa disebutkan secara khusus lagi? Nah, Indah Zubair. Apa? Karena pentingnya perkara tersebut. Naam, ufrida bidzikri li ahammiyati. Disebutkan secara khusus karena pentingnya. Dan karena jangan sampai seorang menganggap iman itu yang penting di dalam hati tok, tanpa diwujudkan dengan amalan. Baik.
Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, wa idza kana al-'atfu fil kalami yakunu 'ala hadhihi al-wujuh, nadarna fi kalam asy-syari' kaifa warada fihi al-iman. Maka apabila pengatafan dalam suatu kalam itu memiliki wajah-wajah yang seperti ini, ada beberapa kemungkinan. Sebagaimana disebutkan kemarin. Taib padanya 4 maratib. Mutabayyinain, kemudian mutalazimain, kemudian atful khas 'alal 'am, dan yang keempat atfu syai' 'ala syai' li ikhtilafi sifatain. Nah, kalau keadaan seperti ini maka kita perhatikan pada kalam asy-syari', yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Bagaimana datang padanya lafaz iman. Fawajadna idza utliqa yuradu bihi ma yuradu bi lafdzil birri wa taqwa wa din. Alhamdulillah. Ya, wa dinil Islam. Maka kita dapati apabila disebutkan secara mutlak, maka dimaksudkan dengannya apa-apa yang dimaksudkan dengan lafaz al-bir, demikian pula at-taqwa dengan ad-din atau dinul Islam. Kalau disebutkan secara mutlak iman, begitu ya, mencakup maknanya hampir sama dengan hal ini semua. Iman ya taqwa. Demikian pula agama Islam. Taib. Karena seorang dikatakan mukmin apabila ia muslim dan terpenuhi padanya keyakinan yang benar dan amalan yang saleh. Dzukira fi asbabin nuzul annahum sa'alu 'anil iman fa anzalallahu hadhihi al-ayah. Disebutkan dalam sebab turunnya ayat bahwasanya mereka bertanya tentang iman. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, al-ayat. Nah, syahidnya mana? Ditanya tentang iman. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dengan lafaz laisal birra, maksudnya laisal iman. Keimanan itu bukan hanya sekedar menghadapkan wajah ke timur dan ke barat, akan tapi keimanan yang sebenarnya yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan seterusnya. Baik. Qala Muhammad ibn Nasr haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala haddatsana Abdullah bin Yazid al-Muqri al-Mulai qala haddatsana al-Mas'udi 'anil Qasim qala jaa'a rajulun ila Abi Dzar fasa'alahu 'anil iman faqara'a laysal birra an tuwallu wujuhakum ila akhiril ayah. Naam, Ibnu Nasr ikhwan dalam Ta'zim Qadri Shalah, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Dan pada sanad yang disebutkan di sini, dikatakan haddatsana al-Mas'udi 'anil Qasim. Baik, Al-Qasim yang dimaksud adalah Al-Qasim ibnu Abdurrahman bin Abdullah. Beliau tidak bertemu dengan Abu Dzar sehingga terjadi inqita'. Sebagaimana menghukumi
sanad ini munqati Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, demikian pula Ibnu Rajab. Datang seorang laki-laki kepada Abi Dzar kemudian bertanya kepada beliau tentang iman. Maka beliau membacakan ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum ila akhiril ayat. Faqala ar-rajul laisa an hadza sa'altuk. Maka laki-laki itu bertanya, bukan tentang ini aku bertanya kepada Anda. Faqala jaa'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu 'anil ladzi sa'altani anhu faqara 'alaihi alladzi qara'tu 'alaik. Maka Abu Dzar kemudian mengatakan, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya dengan perkara yang kau bertanya kepadaku tadi. Maka Nabi membacakan kepadanya ayat yang aku bacakan kepadamu. Faqala lahu alladzi qultali, dan orang itu mengatakan kepada Nabi sebagaimana yang kau katakan kepadaku. Falamma aba an yarda qala innal mu'mina alladzi idza 'amila al-hasanah sarrathu wa raja thawabaha wa idza 'amila sayyi'ah sa'adhu wa khafa iqabaha. Maka tatkala orang itu enggan untuk ridha atau menerima jawaban tadi karena belum paham, maka Nabi SAW kemudian perjelas, sesungguhnya seorang mukmin yaitu orang yang apabila beramal kebaikan gembira. Mukmin itu apabila beramal hasanah, beramal kebaikan sarrathu, yaitu hatinya senang, gembira. Nah, dan ini didukung oleh dalil-dalil yang banyak. Dan termasuk di antara kabar yang disegerakan tentang apa? Tentang diterimanya amal. Ketika seorang beramal soleh kok hatinya lapang, nah ada kegembiraan, itu sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, termasuk busyra, kabar gembira yang disegerakan. Nah, bahwasanya amalan tadi, nah, harapan besar diterima. Nah, karena itulah hakikat seorang mukmin. Beramal baik, hatinya senang sehingga ingin beramal berikutnya, Waraja thawabaha, dan dia berharap pahalanya. Dan apabila beramal keburukan, seorang mukmin itu sa'adhu, nah, menjadikan perbuatan buruk tadi, nah, sedih, ya, menjadikan dia sedih, menjadikan perasaannya tidak enak. Ini dihantui perasaan takut, wa khafa iqabaha, dan dia takut hukumannya. Nah, ini definisi mukmin yang disebutkan dalam hadis. Baik, cuman hadis dengan lafaz panjang ini, kawan, nah kita lewati tadi, ada inqita' padanya. Dan cukup ikhwani fillah hadis yang sahih yang hampir serupa dengan ini sebagai gantinya, yaitu hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam Sahih Musnad. Naam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun 'anil iman. Faqala idza sarratka hasanatuk wa sa'atka sayyi'atuk fa anta mu'min. Nah, ini lafaz yang ditambahkan. Ini lafaz yang sahih dalam hadits Abi Umamah. Kalau hadits Abi Dzar, nah, riwayatnya lemah, inqita'. Terjadi apa? Keterputusan sanad. Adapun yang sahih dari Abi Umamah, lafadznya ketika Nabi ditanya
tentang iman, maka Nabi mengatakan idza sarratka hasanatuk wa sa'atka sayyi'atuk fa anta mu'min. Apabila kebaikanmu itu membuatmu gembira dan kejelekanmu itu membuatmu sedih, merasa buruk, fa anta mu'min, maka engkau adalah seorang mukmin. Kenapa? Karena berarti masih ada keimanan. Berbuat baik ada perasaan gembira, berharap pada Allah. Berbuat buruk ada perasaan khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dialah mukmin. Wa kadzalika ajaba jama'atun minas salafi bihadzal jawab. Demikian pula telah menjawab sederetan dari para salaf dengan jawaban ini. Dan telah kita lewati tadi, telah datang riwayat yang marfu' dari hadits Abi Umamah. Qala wa fi sahih qauluhu liwafdi Abdul Qais amurukum bil imani billahi wahdah. Dan dalam as-sahih, maksudnya Sahih Bukhari dan Muslim, berkata Nabi SAW kepada rombongan Abdul Qais, amurukum bil imani billahi wahda. Aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah semata. Atadruna mal imanu billah. Tahukah kalian apa itu keimanan pada Allah? Maka Nabi menjelaskan langsung, syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa iqamus salah wa ita'uz zakah, wa an tu'addul khumusa minal maghnam. Iman kepada Allah yaitu syahadatain, ya, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan memberikan 1/5 dari ghanimah. Di sini Nabi menafsirkan iman selain tentang tauhid juga dengan amalan-amalan zahir, menunjukkan iman ketika disebutkan secara mutlak mencakup semua amalan-amalan Islam dan rukun-rukun Islam. Fa ma'lumun annahu lam yurid anna hadhil a'mala takunu imanan billahi biduni imanil qalb. Dan merupakan perkara yang telah diketahui bahwasanya Nabi tidak menginginkan amalan-amalan ini merupakan bentuk keimanan kepada Allah tanpa keimanan di dalam hati. Tapi harus ada keimanan dalam hati yang kemudian diwujudkan dengan amalan tadi. Lima qad akhbara fi mawadhi' annahu la budda min imanil qalbi. Dikarenakan apa-apa yang telah beliau khabarkan di tempat-tempat yang lain, bahwasanya mesti harus ada keimanan di dalam hati. Fa'ulima anna hadhihi ma'a imanil qalbi huwal iman. Maka diketahui bahwasanya hal-hal ini semua, salat, zakat, dan yang sebagainya disebutkan bersama dengan keimanan di dalam hati, itulah hakikat iman. Nah, ini sebenarnya sangat jelas bahwasanya iman harus terdiri dari 3 unsur yang telah kita lewati dan dinukilkan ijma' oleh Imam Syafi'i, yaitu unsur keyakinan di dalam hati, kemudian pengucapan dengan lisan, dan mewujudkannya dengan amalan anggota badan. Wa ayyu dalilin ala anna al-a'mala dakhilatun fi musammal iman fawqa hadzal dalil. Maka dalil yang mana lagi yang menunjukkan bahwasanya amalan itu masuk dalam cakupan iman yang lebih daripada dalil ini? Ini sangat jelas. Makanya hadis tentang wafdi Abdul Qais ini sangat telak untuk membantah orang-orang Murji'ah. Fa innahu fassara al-imana bil a'mal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsirkan iman dengan amalan.
ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. Nabi tidak menyebutkan tasdik dalam mendefinisikan iman, pembenaran, dikarenakan telah diketahui bahwasanya amalan tidak akan bermanfaat kalau ada pengingkaran. Dia melakukan amalan tapi mengingkarinya, ini tidak ada faedahnya, sebagaimana amalan orang munafik. Wa fil musnad an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-islamu alaniyah wal imanu fil qalb. Dan dalam musnad dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, al-islamu alaniyah wal imanu fil qalb. Islam itu amalan yang nampak, sedangkan iman itu yang ada di dalam hati. Hadis ini ikhwan dikeluarkan oleh Imam Ahmad pada sanadnya Ali bin Mas'adah an Qatadah. Naam. Taib. Dan Ali bin Mas'adah dhaif. Sanadnya dhaif. Fa fi hadzal hadits dalilun 'ala al-mughayarah bainal islami wal iman. Pada hadis ini menunjukkan adanya perbedaan antara Islam dan iman, tentunya kalau disebutkan bersamaan. Dan memang ikhwan, para ulama menegaskan ketika Islam dan iman disebutkan bersamaan, maka Islam itu diarahkan kepada amalan-amalan zahir, syiar-syiar yang nampak, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, rukun-rukun Islam yang 5, sedangkan iman berkaitan dengan keyakinan-keyakinan, berkaitan dengan akidah. Naam. Wa yu'ayyiduhu qauluhu fi hadithi su'alati Jibril, dan ini dalil pokok. Adapun hadis tadi lemah. Dan menguatkan perkataan Nabi dalam hadis pertanyaan-pertanyaan Jibril. Fi makna al-Islam wal iman, tentang makna Islam dan iman. Wa qad qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Ini Jibril datang kepada kalian mengajari agama kalian. Faja'ala ad-dina huwal Islam wal iman wal ihsan. Nabi jadikan agama itu memiliki 3 tingkatan, Islam, iman dan ihsan. Fatabayyana anna dinana yajma'u thalathah, maka jelaslah bahwasanya agama kita mengumpulkan 3 tingkatan ini. Lakin huwa darajatun thalathah, akan tapi itu ada 3 tingkatan. Muslim, thumma mu'min, thumma muhsin. Tingkatan paling dasar muslim, ketika dia menunjukkan amalan-amalan lahiriah, zahir. Dan masuk di dalamnya apa? Orang-orang munafikin seandainya menunjukkan secara lahiriah syiar-syiar Islam. Nah, tapi keislaman yang tidak bermanfaat. Nah, di akhirat. Kemudian tingkatan yang lebih dari itu mukmin. Ketika terkumpul padanya Islam yang zahir dan keimanan yang benar di hatinya. Kemudian baru muhsin yang paling tinggi. Wal murad bil imani ma dzukira ma'al islami qat'an, kama annahu urida bil ihsani ma dzukira ma'al imani wal islam. Dan yang dimaksud dengan iman yaitu apa yang disebutkan bersama dengan Islam secara pasti. Sebagaimana bahwasanya itu diinginkan, bahwasanya diinginkan dengan ihsan, yaitu apa yang disebutkan bersama dengan iman dan Islam. Dalam artian apa? Makna-makna ini akan dibedakan. Islam, iman, ihsan itu kalau disebutkan ketiga-tiganya berbarengan, ya. La anal ihsan yakunu mujarradan anil iman. Bukan maksudnya ihsan itu disendirikan dari iman. Hadza muhal, ini tidak mungkin. Jadi semuanya keterkaitan, cuman ketika disebutkan bersamaan maka itu menunjukkan tingkatan-tingkatan tadi. Wa hadza kama qala ta'ala, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafayna min ibadina
faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Naam. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Di antara mereka ada tingkatan muqtasid, dan di antara mereka ada sabiqun bil khairat. Ini 3 tingkatan orang-orang yang mengambil Alkitab. Wal muqtasid was sabiq kilahuma yadkhulul jannah bila uqubah. Muqtasid yaitu orang-orang yang mencukupkan diri dengan amalan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ini muqtasid. Dan sabiqun bil khairat yaitu yang mengamalkan wajib dan menambah sunnah serta meninggalkan yang makruh. Nah, sabiqun bil khairat. Keduanya ini, muqtasid dan sabiq, masuk ke dalam surga tanpa mendapatkan hukuman. Kenapa? Karena tidak melakukan keharaman. Bi khilafidz zalim li nafsi, berbeda dengan orang yang menzalimi diri sendiri. Fa innahu mu'arradun lil wa'id, karena sesungguhnya dia itu terancam dengan ancaman. Wa hakadha man ata bil islami adh-dhahir ma'a at-tasdiqi bil qalb lakin lam yakum bima yajibu alaihi min al-imanil batin fa innahu mu'arradun lil wa'id. Demikian pula orang yang mendatangkan Islam secara zahir bersamaan dengan pembenaran dalam hati. Nah, akan tapi tidak menegakkan apa-apa yang wajib atasnya berupa keimanan batin. Ada pembenaran tapi tidak sampai tingkatan keimanan yang benar. Dia membenarkan, hatinya membenarkan, tapi pembenaran itu tidak diwujudkan dengan amalan-amalan yang menjadi konsekuensinya, sehingga iman batinnya itu belum terwujud dengan baik. Maka yang seperti ini mu'arradun lil wa'id, terancam dengan ancaman. Jadi cuma benarkan Islam itu betul, kemudian dia tunaikan amalan-amalan lahiriah secara Islam. Cuman dari sisi keimanannya banyak kekurangan-kekurangan. Keyakinannya pada Allah, thiqah billah, tawakalnya dan seterusnya. Fa amal ihsan fa huwa a'ammu min jihati nafsi wa akhassu min jihati ahli. Ini insyaallah besok. Karena betul diterangkan makna a'am dan akhas ini. Kesimpulannya kawan, dari beberapa paragraf ini bahwasanya iman ketika digandengkan dengan Islam kemudian ihsan, maka masing-masing memiliki apa? Memiliki makna spesifik, memiliki makna yang lebih khusus. Islam untuk amalan lahiriah, kemudian iman untuk hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, sedangkan ihsan, ini tingkatan yang paling tingginya, kondisi di mana seorang beribadah pada Allah sebagaimana atau seakan-akan dia melihat Allah, dan ketika tidak melihatnya maka dia meyakini Allah melihatnya. Baik. Tapi ketika disebutkan masing-masingnya sendiri, maka mencakup semua aspek-aspek beragama. Itu intinya. Jadi tidak mungkin dikatakan muslim tanpa ada keimanan. Kalau muslim secara hakiki. Sebagaimana pula tidak dikatakan mukmin sampai dia melakukan amalan-amalan lahiriah. Baik, naktahi bihadza, subhanakallah.